seberapa penting sih belajar neuroscience? Ya nggak penting-penting amat, atau ya nggak penting banget sama sekali. Bagi orang-orang itu nggak penting. Kok bayangin aja orang jualan soto, kamu suruh belajar neuroscience ngapain gitu. Hanya saja kalau kita itu berbicara di sini, membicarakan itu adalah secara populer. Kalau misalkan saya berbicara secara populer, itu kan supaya gampang dipahami. Ini misalnya, kalau kita itu berbicara mengenai kebahagiaan, mengenai perilaku manusia, itu bukan masalah genetikanya, genetikanya bulat lagi gitu ya. Nah, sekarang kalau neuroscience itu apanya yang perlu diketahui misalnya? Yang perlu diketahui bahwa perilaku kita itu adalah hasil kerja otak kita. Sudah nggak ada barang lain yang menghasilkan perilaku kita kecuali otak gitu ya. Kalau kita mempelajari neuroscience, ya kita paham bahwa semuanya ini adalah fisika, karena tadi kalau kita berbicara psikologi, psikologi di breakdown ya jadi biologi. Kenapa? Nah, psikologi kita, jiwa kita adalah hasil kerja dari otak kita. Kalau otak kita itu di breakdown lagi, jadi kimia, gitu. Karena jaringan-jaringan biologi kita, tubuh kita, disusun oleh bahan-bahan kimia, kayak kimia organik, gitu ya, yang berbasis karbon itu. Ini berarti otak kita juga dibentuk oleh bahan-bahan fisika, gitu. Jadi otak kita itu mesin betulnya. Gitu. Nah, kalau kita mempelajari yang namanya cara kerja otak manusia dan memahami bahwa ini adalah masalah teknis gitu ya. Kalau ada gangguan teknis gitu ya. Cara memecahkannya ya pemecahan teknis gitu. Nah, ini kalau kita mempelajari yang namanya biologi atau yang namanya neuroscience itu, kita sebetulnya dalam rangka untuk segera dapat mengatasi kesulitan-kesulitan kita secara teknis gitu. Karena kalau kita itu tidak admit atau tidak mau mengakui bahwa yang namanya tubuh kita itu adalah mekanis gitu ya, ya kita tidak akan paham cara menyelesaikannya yang genah itu. Misalnya apa? Ini kenapa ini kok panas itu? Itu ditapuk demit gitu lah. Ya gimana ini? Kalau mau demam ditapuk demit terus obatnya apa gitu ya? Oh demam sawanan nih, gua disowok gitu ya, dikasih apa namanya, dikasih telur. Loh, nggak usah dulu ya. Itu terjadi tahun 82 waktu 81 waktu aku ikut Menwa itu. Di dalam Menwa itu ada yang namanya koas atau dokter muda di situ. Jadi tetuanya Menwa itu. Nah, ada temanku yang tiba-tiba kejang itu. Lah, ini dokter muda pikirnya yang aneh-aneh. Cariin telur. Gendeng apa gimana sih cariin telur itu loh. Di tengah hutan itu ya. Temanku kejang-kejang itu dikasih telur gitu. Tetap kejang-kejang. Wah ini jinnya kuat loh. Mikirnya gimana loh? Nggak usah lah 100 tahun yang lalu. Itu 80. Dokter, calon dokter. Bentar lagi lulus dia itu. Mikirnya kayak gitu ya. Sampai sekarang juga gitu ya, kita cuma berusaha Bu, Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Mohon maaf Pak, istri Bapak tidak dapat kami selamatkan lagi. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkendala. Sebetulnya dokter kalau bawa Tuhan itu yang untung dokternya. Jadi Tuhan itu bagi dokter itu menyelamatkan dokternya, bukan menyelamatkan pasiennya gitu. Kalau dok gimana dok? Ini bapak saya ini dek ya. Ini kita sudah berusaha sebisanya, tapi Tuhan berkehendak lain. Lah Tuhannya yang salah, enak aja ya gitu. Ini yang selamat dokternya. Gitu. Nah, ini perilaku seperti ini adalah warisan-warisan perilaku lama. Gitu. Kalau kita memahaminya sebagai persoalan mekanis, kita jadi punya peluang lebih besar untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Oh panas. Panas itu karena apa itu ya? Karena ada radang. Terus gimana? Diberi obat anti-inflamasi. Contohnya apa? Paracetamol. Kerjanya bikin. Nah, itu mekanis semua gitu ya. Hanya saja kalau sebagai pengetahuan awam ya, neuroscience itu pentingnya di mana? Ya kita paham aja bahwa tubuh kita itu seperti mesin gitu ya. Jadi kalau ada masalah ya didandani atau direparasi seperti mesin gitu ya.
Tidak seperti yang lain. Coba aja mobilmu mogok terus kamu di depan terus kamu bakar menyan sambil gini kan enggak gitu. Saintis tujuannya itu enggak ada. Saintis itu mengubah moral masyarakat itu bukan tugas saintis. Gitu. Saintis itu adalah tugasnya yang mengungkap hal-hal yang baru. Gitu. Justru tugas seorang saintis itu adalah mengkoreksi hal-hal yang sudah dianggap sudah benar. Gitu. Jadi tugasnya saya memang nggak percaya gitu. Jangan-jangan salah nih. Kita teliti lagi gitu ya itu. Jadi apakah jadi penonton? Ya enggak lah gitu. Misalkan handphonemu ini dari siapa kalau bukan dari saintis? Dari guru agama? Ya enggak gitu. Yang membuat itu loh menemukan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi memang guru-guru moral yang enggak gitu. Saintis kemudian oleh saintis diubah menjadi yang namanya teknologi. Jadi sains dan teknologi itu dua hal yang berbeda. Sains itu mempelajari apa adanya, teknologi itu mempergunakan sains untuk kepentingan kita. Akhirnya berpotensi merugikan atau merusak. Ya misalnya gitu ya. Alfred Nobel menemukan diatome. Diatome ini mengandung nitrogliserin. Nah, ya itu. Nah, nitrogliserin ini adalah penemuan sains. Tapi akhirnya orang bisa mengembangkan nitrogliserin itu sebagai obat jantung. Ada ya nitrogliserin. Tapi jauh sebelum itu nitrogliserin sudah digunakan menjadi bahan peledak dinamit. Gitu. Ini dua-duanya karena sains itu. Apa terus yang namanya Alfred Nobel itu jadi penonton? Ya enggak itu. Justru dia itu inisiator menemukan yang namanya nitrogliserin gitu ya. Tapi apakah Alfred Nobel itu terus kemudian dihakimi gara-gara kamu nih ada akhirnya dinamit tuh. Tapi dinamit itu selain dipakai perang, dipakai untuk industri misalnya membuat semen. Saya dulu tahun 70-an itu ke semen Gresik itu kalau diledakkan pakai dinamit gitu ya. Nah, itu semuanya itu adalah peran dari saintis gitu. Tapi yang mengklaim biasanya agamawan ya. Oke. Cara kerja sains itu gini loh ya. Kalau seorang saintis menemukan sesuatu yang tidak biasanya, kok begini ya? Harusnya kan begitu. Nah, terus kemudian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan itu diteliti gitu. Nah, kalau sudah tahu mekanismenya, namanya pengetahuan gitu ya. Ada fenomena aurora. Lambemu ngomong ya, aurora itu juga bukan fenomena, udah tahu kenapa aurora itu terjadi gitu ya. Ada fenomena badai, lah badai dari dulu itu kita udah tahu cara kerjanya badai gimana, itu bukan fenomena lagi gitu. Jadi sains itu meneliti yang sudah ada, bukan meneliti yang nggak ada. Misalkan sains kan tidak bisa membuktikan bahwa genderuwo itu tidak ada, nggak gitu cara kerjanya sains gitu. Zainab. Ya, enggak gitu cara kerjanya Jainal gitu. Kan sains tidak bisa membuktikan bahwa hantu itu tidak ada. Lah, ya namanya sains ini membuktikan hal yang ada, bukan membuktikan hal yang enggak ada gitu.